Seperti kata Kak Rio yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di sini saya juga tidak bermaksud menggurui teman-teman. Jadi di sini kita belajar bersama. Jadi jika ada pertanyaan atau klarifikasi sepanjang penjelasan, jangan ragu untuk mengajukannya atau bisa menulis di kolom chat. Jadi tanpa berlama-lama, sekarang mari kita masuk ke dalam materi hari ini. Materi hari ini yaitu modul 3 sesuai dengan BMP yang digunakan teman-teman, BMP SATS 4121. Modul 3 ini membahas tentang peluang. Di modul 3 ini terdapat 3 topik, yaitu yang pertama topik 1, konsep dasar peluang yang membahas konsep dasar peluang. Topik kedua yaitu membahas rumus-rumus peluang. Dan topik ketiga membahas peluang bersyarat dan teorema Bayes. Kita masuk topik yang pertama. Konsep dasar peluang. Dalam statistika, peluang mengacu pada Mohon maaf ya sebentar.
Anju belum on mic ya? Atau memang belum bicara? Maaf teman-teman. Jadi ya, maaf. Saya ulangi. Sini yang pertama kita akan membahas konsep dasar peluang. Sebelumnya, jadi kita harus mengenal pengertian peluang. Dalam statistika, peluang mengacu pada kemungkinan. Peluang ini biasanya disebut probabilitas. Jadi, teman-teman jangan asing sama kalimat kata probabilitas. Probabilitas itu biasanya kita sebut dengan peluang. Pengukuran peluang ini melibatkan pengukuran sejauh mana suatu peristiwa atau hasil tertentu mungkin terjadi. Ini yang disebut peluang. Yang seringkali diwakili oleh nilai di antara 0 dan 1. Jika nilai peluang 0, berarti suatu kejadian itu tidak akan terjadi. Sementara jika nilai peluangnya 1, maka suatu kejadian itu pasti akan terjadi. Terus setelah kita mengenal pengertian peluang, di peluang ini ada 3 pokok bahasan, yaitu nanti ada ruang sampel, kejadian, dan peluang suatu kejadian. Yang pertama yang dibahas setelah mengenal pengertian, yaitu ada ruang sampel atau sampel space. Yang dalam peluang ini adalah himpunan semua hasil mungkin yang dapat terjadi dalam suatu eksperimen atau kejadian yang mencakup semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi dalam situasi yang sedang dianalisis. Nah, ruang sampel ini juga biasanya dituliskan dengan huruf S. S huruf kapital ya, teman-teman. Setiap kemungkinan hasil suatu percobaan dalam ruang sampel disebut dengan titik sampel. Di sini kita punya 3 contoh ruang sampel. Yang pertama ada melempar dadu. Ruang sampel dalam melempar dadu adalah semua kemungkinan angka yang dapat muncul pada dadu. Dadu kan berbentuk kubus ya teman-teman. Kubus kan memiliki 6 sisi. Jadi ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus contoh ruang sampel yang kedua yaitu pilihan warna bola dalam kotak. Ruang sampel dalam pemilihan warna bola dari kotak terdiri dari semua warna yang ada dalam kotak tersebut. Di sini biasanya tergantung soalnya ya teman-teman. Warna bolanya ada warna apa saja. Sedangkan yang saya pakai ini ada warna bola merah, biru, hijau, kuning, putih. Terus contoh ruang sampel yang ketiga yaitu melempar koin. Ruang sampel dalam melempar koin terdiri dari semua hasil yang mungkin yaitu gambar dan angka. Gambar yang diinisialkan dengan G dan angka yang diinisialkan dengan A.
Sampai sini masih paham teman-teman? Atau ada yang dibingungkan? Nah, di sini ada teorema yang mengatakan bila suatu operasi dapat dilakukan dengan N1 cara dan bila untuk tiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2 cara, maka kedua operasi itu dapat dikerjakan bersama-sama dengan N1 kali N2 cara. Kita langsung ke contoh teoremanya. Di sebuah percobaan pelemparan sekeping koin dan sebuah dadu seimbang. Yang dikatakan seimbang di sini adalah percobaan pelemparan sekeping koin yang dilakukan satu kali dan sebuah pelemparan sebuah dadu yang satu kali juga. Maka banyaknya titik sampel adalah 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 ya ini teman-teman. Nilai 2 diperoleh dari kemungkinan munculnya angka dan gambar yang dimiliki oleh sekeping koin. Dan nilai 6 adalah semua kemungkinan nilai dadu yang munculnya ada 6 buah. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Dengan demikian, banyaknya titik sampel dari peristiwa tersebut adalah banyaknya titik contoh kejadian pertama dikalikan dengan banyaknya kejadian kedua. Jadi kejadian pertama yang dimaksud adalah pelemparan sekeping koin tadi. Dan kejadian yang kedua adalah pelemparan sebuah dadu seimbang. Sehingga jumlah sampel yang mungkin terjadi yaitu sebanyak 12 buah. Ini yang dinamakan ruang sampel tadi ya teman-teman. Mungkin sampai sini. Terus selanjutnya ada latihan soal buat teman-teman, yaitu soal pertama, jika sebuah dadu setimbang dilemparkan satu kali, tentukan ruang sampel dan ada berapa titik sampelnya. Terus untuk soal yang kedua, jika dua buah dadu setimbang dilemparkan satu kali, ada berapa titik sampelnya. Teman-teman bisa mungkin open mic untuk menjawab dan mungkin bisa ditulis di kolom chat. Barangkali ada rekan-rekan semua yang tahu jawaban yang soal yang beri Kak Anju, boleh raise hand atau on mic dari dua soal. Ya, betul Silakan. teman-teman. Mau mungkin juga boleh. Silakan teman-teman apabila ada yang tahu jawabannya. Ya teman-teman nggak usah malu-malu takut salah. Nggak apa-apa salah. Yang penting kan di sini kan belajar bareng. Tidak usah kaku-kaku. Ini ada yang jawab yang soal pertama jawabannya 6, yang soal kedua 36. Oke, terima kasih Kak Nisa udah jawab.
Mungkin ada yang lain yang mungkin beda jawabannya sama Kak Khairinisa. Ya, untuk Kak Rizik Novel, ya itu tadi kurang duanya. Sebenarnya 12. Ya benar Kak, makasih sudah dikoreksi. Ya, sama-sama Kakak. Untuk yang lain mungkin ada jawaban yang beda sama Kak Koirunisa. Atau mungkin sama semua jawabannya sama Kak Koirunisa. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama dulu ya. Oke. Nah, dadu setimung memiliki 6 sisi, sehingga mata dadu ada 6. Katakanlah sisi pertama, sisi kedua, sampai sisi ke-6. Semua sisi dadu itu membentuk ruang sampel, sehingga jika dadu dilempar satu kali, ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya titik sampelnya ada 6. Benar. Buat Kak Khaironisa. Karena sebuah dadu hanya dilemparkan satu kali, maka ruang sampelnya ada 6 dan titik sampelnya ada 6. Terus untuk soal yang kedua, jika dua buah dadu setimbang dilemparkan satu kali, ada berapa titik sampelnya? Dua buah dadu yang dilempar. Jadi untuk dadu pertama kan memiliki 6 titik sampel. Nih N1. Terus untuk dadu kedua juga memiliki 6 titik sampel, yaitu N2. Sehingga banyaknya titik sampel untuk pelemparan dua buah dadu adalah N1 kali N2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Siap untuk koriksi. Sampai sini paham ya teman-teman untuk seputar ruang sampel. Jadi bisa dilanjutkan ya teman-teman. Setelah ruang sampel yaitu ada ngelek. Nah, ada kejadian. Kejadian disebut juga dengan peristiwa, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dibedakan menjadi dua, yaitu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Suatu kejadian dapat dikatakan kejadian sederhana ketika sebuah himpunan hanya terdiri dari satu titik sampel. Jadi kalau titik sampelnya cuma satu itu kejadian sederhana. Terus kejadian dapat disebut kejadian majemuk ketika himpunan tersebut terdiri dari gabungan beberapa kejadian sederhana. Jadi memiliki banyak titik sampel atau lebih dari satu titik sampel itu dinamakan kejadian majemuk. Contoh kejadian sederhana, sebuah dadu dilempar satu kali. Kejadian munculnya mata dadu bilangan prima genap.
Ruang sampel sebuah dadu jika dilemparkan tadi kan ada 6 ya teman-teman. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanyakan kejadian munculnya mata dadu bilangan prima genap. Bilangan prima kan ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tapi yang ditanyakan ini bilangan prima genap. Sampelnya kan sampai 6. Sedangkan bilangan prima genap hanya dimiliki oleh angka 2. Jadi kejadian munculnya mata dadu bilangan prima genap adalah 2. Ini yang disebut kejadian sederhana, hanya memiliki 1 titik sampel. Terus contoh kejadian majemuk. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Kejadian munculnya mata dadu bilangan genap. Kalau yang tadi bilangan prima genap, kalau yang sekarang bilangan genap. Bilangan genap ada 2, 4, 6, 8, 10, dan kelipatan 2. Seterusnya. Tapi dadu kan hanya memiliki 6 sisi, jadi ruang sampel kejadian munculnya mata dadu bilangan genap yaitu 2, 4, dan 6. Ini yang disebut dengan kejadian majemuk, memiliki lebih dari 1 titik sampel atau merupakan gabungan kejadian sederhana. Sampai sini apakah bisa dimengerti teman-teman? Kalau kurang mengerti atau mungkin penjelasannya mau diulangi bisa langsung bilang teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Nah, yang ketiga dari konsep dasar peluang, yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah ukuran matematis dari sejauh mana kejadian tersebut mungkin terjadi dalam suatu percobaan atau situasi. Ini tadi yang nilai peluangnya 0 berarti kejadian tersebut sangat tidak mungkin terjadi. Dan yang bernilai 1 berarti kejadian tersebut sangat mungkin terjadi. Peluang di antara 0 dan 1 adalah cara kita mengukur probabilitas kejadian, mengukur peluang kejadian. Lebih spesifik, peluang sebuah kejadian A yang umumnya disebut sebagai PA. Yang dapat dihitung dengan rumus NA dibagi NS. Di mana NA adalah banyaknya kejadian A yang terjadi, dan NS adalah banyaknya seluruh kejadian yang terjadi. Dengan syarat NS harus lebih besar dari NA. Nah, contoh, suatu dadu diboboti sedemikian rupa sehingga kemungkinan muncul suatu angka genap adalah 2 kali lebih besar daripada kemungkinan muncul suatu angka ganjil. Ya teman-teman, 2 kali lebih besar. Daripada kemungkinan muncul suatu angka ganjil. Bila K menyatakan kejadian munculnya suatu angka yang lebih kecil dari 4 dalam suatu lemparan, tentukan nilai PK. Tentukan nilai peluang K. Yang perlu diketahui yang pertama yaitu ruang sampel dadu. Ruang sampel dadu ada 6 tadi ya titik sampelnya. Terus permisalan setiap bobot angka ganjil yaitu B.
Kita misalkan B untuk bobot tiap angka ganjil. Maka tiap bobot untuk angka genap kita misalkan 2B karena angka genap kan 2 kali lebih besar daripada kemungkinan angka ganjil. Karena jumlah semua bobot 1, maka 3B ditambah 3 kali 2B sama dengan 1. Ini kok 3 bisa dari mana? Karena untuk N ganjil kan ada 1, 3, 5. Sedangkan untuk N genap ada 2, 4, 6. Titik sampelnya kan masing-masing 3. Untuk N ganjil titik sampelnya 3 dan untuk N genap titik sampelnya 3. Dan bobot dari ganjil kita misalkan tadi B dan untuk bobot dari genap kita misalkan 2B. Jadi 3 dikali B ditambah 3 dikali 2B. Yang hasilnya harus 1 karena syarat peluang adalah 0 lebih kecil sama dengan peluang dan lebih kecil sama dengan 1. Maka 9B sama dengan 1. Kan 3B ditambah 3 kali 2B ini adalah 6B. Jadi 3B tambah 6B sama dengan 9B atau 9B sama dengan 1. Atau B sama dengan 1 per 9. 1 dibagi 9. Jadi tiap angka ganjil berbobot 1 per 9, sedangkan tiap angka genap berbobot 2 per 9. Lalu untuk peluang K tadi yaitu lebih kecil dari 4. Lebih kecil dari 4 berarti ada 1, 2, dan 3. Sehingga peluang K yaitu 1 per 9 ditambah 2 per 9. Ditambah 1 per 9 sama dengan 4 per 9. Karena 1 kan merupakan ganjil yang bobotnya 1 per 9. Lalu 2 bobotnya genap. Jadi nilainya 2 per 9. Dan 3 adalah ganjil yang bobotnya 1 per 9. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. 4 per 9. Sampai sini apa ada yang kurang paham untuk penjelasan contoh soal ini? Sampai di sini masih ada yang belum paham, rekan-rekan semua boleh raise hand atau on mic. Oke. Anda mungkin Masya Allah, hebat-hebat semua. Sudah paham ya teman-teman. Untuk contoh soal dari peluang suatu kejadian. Nah, kalau sudah paham, jadi itu tadi yang merupakan konsep dasar peluang. Jadi ada ruang sampel, ada kejadian, dan ada peluang suatu kejadian.
Sekarang bisa dilanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu rumus-rumus peluang. Pada topik 2 ini kita akan mempelajari rumus-rumus peluang yang didasari oleh aljabar himpunan. Rumus-rumus peluang yang akan dibahas yaitu meliputi peluang beberapa kejadian yang terdiri atas irisan, gabungan, komplement, kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan pengambilan titik sampel. Ingat. Nah, ini ada komplement, gabungan, irisan. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas komplement. Komplement adalah himpunan semua elemen S, semua elemen semesta yang tidak berada dalam A. Komplement, himpunan semua elemen semesta atau S yang tidak berada dalam A. Rumus peluang komplement adalah PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Peluang kejadian A. Komplement A terhadap S dapat dinotasikan dengan A komplement sama dengan X anggota S atau anggota semesta, X bukan anggota A. Jadi A komplement ini itu anggota yang merupakan anggota semesta yang tidak berada dalam A. Dalam rumus peluang komplement berarti kejadian yang berlawanan dengan kejadian yang ada. Contohnya kejadian A dalam melempar dadu dan muncul angka genap. Jadi yang dimaksud A komplementnya yaitu melempar dadu dan muncul angka ganjil. Karena ruang sampel pelemparan dadu kan ada 6 titik sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk sebentar. Kan S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal kejadian A dalam melempar dadu muncul angka genap. Melempar dadu angka genap.
Berarti untuk NA ada 2, 4, 6. Untuk peluang kejadian A yang muncul angka genap tadi itu ada 3/6 yaitu setengah. Lalu jika ditanyakan peluang komplement kejadian A, berarti PA komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A muncul angka genap, yaitu setengah, sama dengan 1 dikurangi setengah, berarti setengah. Jadi kita perlu mengetahui dulu peluang kejadian A. Itu dengan NA dibagi NS, baru bisa kita mencari peluang A komplementnya. Yaitu 1 dikurangi peluang kejadian A. Bagaimana teman-teman? Ada yang dibingungkan mungkin? Maaf kalau tulisannya agak jelek. Jika sudah paham, mungkin teman-teman bisa mencoba latihan soal tentang komplement dan seputar komplement. Nah, ada sebuah kantong berisi 10 bola, yaitu 4 bola berwarna merah dan 6 bola berwarna biru. Peluang terambilnya bola berwarna merah adalah 4/10 sama dengan 2/5. Berapakah peluang terambilnya bola biru? Teman-teman mungkin bisa mencoba mengerjakan lebih dahulu. Rekan-rekan semua kalau udah dapat jawabannya boleh diketik di kolom komen atau raise hand atau on mic. Boleh rasain, boleh on mic, boleh tik di kolom chat. Dan teman-teman, kalau salah nggak bakal dimarahin kok.
Ini kan peluang kejadian berwarna merahnya udah diketahui, jadi teman-teman tinggal nyari peluang kejadian yang bukan bola berwarna merah, yaitu 1 dikurangi peluang kejadian berwarna merah, tinggal dikurangi. Udah nemu belum? Udah ketemu belum jawabannya? Mungkin mau kita langsung bahas bersama. Kita bahas bareng-bareng aja ya teman-teman ya. Biar Masya Allah laptopnya nge-lag. Mohon maaf teman-teman. Soal tadi kan kejadian A adalah terambilnya bola berwarna merah. Jadi kejadian komplemennya yang ditanyakan yaitu terambilnya bola berwarna biru. Peluang kejadian A-nya tadi kan udah diketahui ya 4/10 atau sama dengan 2/5. Jadi untuk peluang kejadian komplement A atau terambilnya bola berwarna biru yaitu dengan rumus komplement 1 dikurangi peluang kejadian A yaitu 2/5. 1 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5. Jadi peluang terambilnya bola berwarna biru adalah 3/5 ya teman-teman. Ini belum diganti. Mohon maaf. Ini 3/5. Jadi peluang terambilnya bola berwarna biru adalah 3/5. Nah, jawaban teman-teman udah benar nggak nih? Kalau benar berarti tepuk tangan buat teman-teman. Kalau masih salah nggak apa-apa. Kita belajar lagi. Wih, keren Kak Siti. Alhamdulillah betul. Tangan. Jempol 2. Ya, udah lumayan paham semua berarti ya buat materi komplement. Sekarang kita latihan soal yang kedua nih seputar komplement. 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 12? Nah, tuh tidak berjumlah 12. Berarti peluang kejadian A-nya bisa dipakai dengan yang berjumlah 12 nih tipsnya. Jadi dihitung peluang yang jumlahnya 12. Terus bisa dicari komplement peluang kejadian A. Itu 1 dikurangi peluang kejadian A. Peluang kejadian mata dadu berjumlah 12. Tipsnya. Ini ada dikasih tips. Jadi bisa lebih cepat lagi pengerjaannya. Ingat, 2 buah dadu. Jadi NS-nya jangan sampai salah.
Gimana teman-teman? Udah nemu jawabannya belum nih? Kayaknya udah nih, udah pada nemu nih ya jawabannya. Jadi kita bahas bareng-bareng. Diketahui NS-nya 36 ya kan. 6 kali 6 ruang sampelnya, 2 buah dadu. Terus NA-nya seperti yang saya ucapkan tadi ya. Kita pakai peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 12 karena yang ditanyakan peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 12. Kan kok ini bisa 1 NA-nya? Kan yang berjumlah 12 yaitu mata dadu 6,6. Jadi cuma 1. Jadi untuk mengetahui peluang kejadian munculnya mata dadu tidak berjumlah 12, teman-teman tinggal mencari peluang kejadian A, yaitu muncul mata dadu berjumlah 12. Itu PA komplement sama dengan 1 dikurangi 1 per 36. Peluang kejadian A-nya. Di PA komplement sama dengan 35 per 36. 1 ini kan 36 per 36 dikurangi 1 per 36 sama dengan 35 per 36. Nah, 35 per 36 ini peluang munculnya mata dadu tidak berjumlah 12. Kalau dihitung manual kan sedikit menguras. Nah, teman-teman, sampai sini paham soal paham tentang komplement. Ini tadi jawabannya benar apa masih salah? Kalau masih salah, nggak apa-apa teman-teman, nggak dimarahin ini. Nggak ada yang marahin maksudnya. Cukup ya teman-teman, berarti sampai komplement udah bingung penjelasan ini bisa langsung. Kok bisa 35? Oke. Terima kasih Kak Siti. Jadi kan satu ini itu sama dengan 36 per 36 kan? 36 per 36 itu bentar. Nah, kan 36 per 36 sama dengan kan 36 dibagi 36 1 atau mungkin kakaknya bisa kan untuk penjumlahan pecahan kan kita samakan penyebutnya terlebih dahulu yaitu 36. Lalu 36 dikali 1 kan 36. Dikurangi 36 dibagi 36 1 kali 1 1. Jadi 36 dikurangi 1 sama dengan 35. Nah, jadi 35 itu dari sini, Kak. Kak Kak Siti, Kak Siti Laihilasari. Jadi 35 itu dari 36 dikurangi 1.
Jadi 36 dibagi 36 kan sama dengan 1. Jadi di sini 1 itu sama dengan 36 per 36. Ya, 36 per 36 dikurangi 1 per 36 sama dengan 35 per 36. Jadi gitu Kak Siti. Gimana Kak Siti? Sama-sama Kak Siti. Alhamdulillah kalau oke, bisa kita lanjut berarti ya. Masya Allah. Nah, kita lanjut ke gabungan. Gabungan adalah kejadian yang mengandung semua elemen dari A atau B atau keduanya. Gabungan biasanya dilambangkan dengan U, dinotasikan dengan U. Jadi di sini ini bacanya gabung A gabungan B sama dengan anggota himpunan A atau anggota X anggota himpunan B. Jadi gabungan itu anggota A maaf. Jadi gabungan adalah kejadian yang mengandung semua elemen dari A atau kejadian dari B. Contoh, misalkan A ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di A ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan B 2, 3, 5, 7. Di B ini ada 2, 3, 5, 7 anggotanya. Maka A gabungan B, kita tulis semua anggota A dan anggota B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Jadi gabungan itu digabung antara elemen A atau elemen B. Yang notasinya biasanya U untuk huruf U, lengkung atas. Nah, di sini ada latihan soal lagi nih. Dalam suatu kelas di SMA 10, ada 10 orang yang bercita-cita ingin menjadi dosen. 10 orang bercita-cita menjadi dosen. Lalu 5 orang ingin menjadi pengusaha. 8 orang ingin menjadi motivator. 3 orang ingin menjadi pengusaha dan motivator. Dan 20 orang bercita-cita lainnya. Berapa orang siswa yang bercita-cita menjadi dosen atau pengusaha? Yang bercita-cita menjadi dosen atau pengusaha. Jadi gabungan siswa yang bercita-cita menjadi dosen dan pengusaha. Berapa kira-kira teman-teman? Berapa siswa yang bercita-cita menjadi dosen atau pengusaha? Teman-teman bisa ketik di kolom chat atau mungkin mau mic, boleh. Ini ada yang menjawab 15 siswa, Kak Aurelia. Oke, kita simpen dulu nih jawabannya. Mungkin ada yang beda sama Kak Aurelia jawabannya. Atau mungkin semua sama nih sama Kak Aurelia jawabannya 15 siswa.
Oke, kita langsung jawab ya. Jadi yang ditanyakan berapa siswa yang bercita-cita menjadi dosen atau pengusaha? Karena di soal tidak ada info untuk irisan antara siswa yang bercita-cita menjadi dosen dan yang bercita-cita menjadi pengusaha. Jadi jumlah siswa yang bercita-cita menjadi dosen dan jumlah siswa yang menjadi pengusaha tinggal kita tambahkan. Karena kan yang kita tanyakan tadi gabungan. Cita-cita menjadi dosen atau pengusaha. Gabungan. Jadinya jumlah siswa yang bercita-cita menjadi dosen ditambah jumlah siswa yang bercita-cita menjadi pengusaha, yaitu 10 ditambah 5. Jadi siswa yang bercita-cita menjadi dosen atau pengusaha ada 15 siswa. Nah, Mbak Kak Aurelia nih, bener nih. Atau yang lain yang jawabannya 15, bener berarti. Keren. Jadi itu tadi gabungannya teman-teman yang disebut dengan gabungan. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama udah komplement, yang kedua udah gabungan, dan yang ketiga sekarang ada irisan. Irisan kejadian A dan B, yaitu kejadian yang mengandung semua elemen yang berada di A dan di B sekaligus. Jadi perpotongan antara anggota A dan anggota B. Di sini ada perpotongan antara anggota A dan B. Ini yang disebut dengan irisan. Kalau tadi gabungan dinotasikan dengan lengkung atas, kalau irisan dinotasikan dengan lengkung bawah. Nah, jangan kebalik ya teman-teman. Kalau lengkung bawah itu irisan, kalau lengkung atas itu gabungan. Nah, irisan A dan B dapat dinotasikan dengan A irisan B sama dengan X himpunan anggota A dan X himpunan anggota B. Nah, ini kita pakai permisalan yang sama kayak gabungan tadi. Misalkan A, anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan anggota B ada 2, 3, 5, 7. Maka A irisan B adalah 2, 3, 5. Jadi yang sama antara himpunan anggota A dan himpunan anggota B. Perpotongan yang dimiliki oleh anggota A dan dimiliki oleh anggota B. Itu yang dinamakan A irisan B, yaitu 2, 3, dan 5. Lanjut, nah Kak Anju bertanya, latihan soal lagi dan lagi. Diketahui A sama dengan himpunan 1 lebih kecil X lebih kecil 20, di mana X adalah bilangan prima. Lalu B, anggota himpunan Y, 1 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 10, di mana Y adalah bilangan ganjil. Hasil dari A irisan B adalah, nah teman-teman coba nih, anggota himpunan A yaitu X adalah bilangan prima dan anggota B adalah bilangan ganjil. Kira-kira irisan antara anggota A dan B ini ada di mana? Teman-teman bisa mencobanya terlebih dahulu.
Oke, Kak Muhammad Saifullah menjawab 1357. Terus kalau Kak Aurelia menjawab 357. Nah, ini beda nih. Mungkin ada yang beda lagi. Teman-teman bisa menjawab. Oke, Kak Siti. Sama kayak Kak Aurelia jawabannya. Kak Siti Jubaida. Oke. Mungkin Kak, dari salah satu mungkin ada yang mau menjelaskan nih, kok bisa menjawab. Mungkin Kak Muhammad Saifullah atau Kak Aurelia atau mungkin Kak Siti Jubaida mau menjelaskan mengapa jawabannya. Apa kita di sini sifatnya diskusi teman-teman. Jadi kalau jawabannya beda gini nggak apa-apa. It's okay. Mungkin ada yang mau menjelaskan atau kok bisa segini, kok bisa sekian. Siapa nih yang mau menjelaskan? Kak Muhammad Saifullah atau oh ini Kak Aurelia. Himpunan A235. Oke, kita langsung ke jawaban soalnya ya kita bahas bareng-bareng aja berarti ya. Berarti oke. Nah, anggota A tadi kan himpunan X satu lebih kecil X lebih kecil 20 yang dimana X adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Untuk anggota himpunan A. Terus anggota himpunan B tadi kan bilangan ganjil ya. 1 sampai lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 10. Jadi ada 1, 3, 5, 7, 9. Jadi untuk irisannya yaitu kejadian yang mengandung semua elemen yang berada di A dan di B sekaligus. Jadi yang ada di anggota himpunan A dan ada di anggota himpunan B. Jadi ada 3, 5, 7. Nah, berarti hasil dari A irisan B adalah 3, 5, 7. Nah, ini berarti udah bener nih Kak Siti, Kak
Kak Aurelia. Keren. Untuk Kak Muhammad Saifullah nggak apa-apa. Karena satu kan maksudnya satu kan tidak ada di anggota himpunan A karena satu bukan bilangan prima ya teman-teman. Bilangan prima dimulai dari 2. Untuk Kak Aurelia udah bagus banget. Keren. Keren semuanya. Jempol 10. Baik, Kak. Oke. Oke, udah paham ya berarti yang buat masalah apa ini? Yang ketiga ya, irisan. Oke, berarti kita bisa lanjut ke yang dibahas. Bentar ya teman-teman, nih lag sedikit laptopnya. Yang selanjutnya yaitu kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas adalah 2 kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya irisan antara kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Jadi di kejadian saling lepas ini mereka tidak memiliki irisan. Nih, ini gambar kejadian saling lepas. Ini untuk anggota A dan anggota B tidak memiliki irisan. Yang dirumuskan dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jika A dan B saling lepas. Terus yang gambar kedua ini adalah contoh kejadian tidak saling lepas. Jadi kalau kejadian saling lepas tidak memiliki irisan, kalau kejadian tidak saling lepas mereka memiliki irisan. Di mana dirumuskan peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Karena di kejadian tidak saling lepas memiliki irisan antara anggota A dan anggota B. Jadi teman-teman harus membedakan antara kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kalau tidak saling lepas memiliki irisan, kalau saling lepas tidak memiliki irisan. Nah, contoh soal. Berapa peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 bila sepasang dadu dilemparkan? Ups, kepencet. Maaf. Peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11. Nah, jumlah 7. Berarti kita harus mencari NA. Banyaknya kejadian A. Yaitu yang berjumlah 7. Ada 16, 25, 34, 43, 52, 61. Jadi NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. NA-nya ada 6 titik sampel. Lalu untuk kejadian yang B yaitu mata dadu berjumlah 11. Mata dadu berjumlah 11 yaitu hanya ada 56 dan 65. Mata dadu 6, mata dadu 5 dan mata dadu 6. Lalu mata dadu 6 dan mata dadu 5. Jadi N kejadian B titik sampelnya ada 2. Lalu kita cari peluang kejadian A yaitu 6 per 36. Peluang kejadian A rumusnya NA dibagi NS. NS-nya kan ada 36 karena sepasang dadu. Di 6 kali 36. 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi untuk peluang kejadian A yaitu 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Lalu untuk peluang kejadian B 2 per 36 sama dengan 1 per 18. Untuk berarti
peluang kedua kejadian tersebut, peluang kejadian mata dadu mendapatkan jumlah 7 atau 11 yaitu menggunakan rumus kejadian saling lepas karena kedua kejadian tersebut tidak terjadi bersamaan. Itu peluang kejadian A gabungan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Itu 1/6 ditambah 2/18 sama dengan 2/9. Untuk penjelasan yang contoh soal ini mungkin ada yang dibingungkan. Ini disamakan penyebutnya dulu ya teman-teman. Disamakan penyebutnya 18. Mungkin ada yang bingung kok bisa jadi 9 kan ini 6 ini 18. Kita samakan dulu, kita cari KPK-nya, kita samakan penyebutnya yaitu 18. Nah, operasi penjumlahan pecahan ya. Di 18 dibagi 6, 3 kali 1, 3. Terus yang ini 18 bagi 18, 1, 1 kali 2, 2. Oh ini salah. Di lima per 18. Nah, ini teman-teman, mohon maaf, saya mohon maaf banget. Maaf sekali lagi, jadi ini hasilnya ya teman-teman, 5/18. Bukan 2/9. Nih, kesalahan. Oh iya, 1/18, Masya Allah, iya, iya. Ya, terima kasih buat Kak, siapa ini? Kak Aurelia, makasih. Makasih. Ya, benar ya teman-teman, sebentar. Ini nih. Ini kesalahan. Terima kasih banget Kak Aurelia. Ya, ini 1 ya teman-teman. Nah, ini 1. Di 3 tambah 1, 4/18.
sama dengan 2/9. Oke, terima kasih. Kalau kalau ciri khas contoh soal kejadian saling lepas ini tuh pasti nanti pertanyaannya adalah ada kata ini atau. Ini ciri khas contoh soal kejadian saling lepas. Jadi kalau ada kata atau berarti mereka menanyakan kejadian saling lepas. Tinggal menggunakan rumus ini. P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Teman-teman sampai sini paham kan? Mohon maaf tadi ada kesalahan, agak kurang konsentrasi sayanya. Mohon maaf. Pilotnya agak kita latihan soal lagi. Misalkan Anda memiliki dua dadu 6 sisi yang adil. Hitunglah peluang mendapatkan angka ganjil pada dadu pertama atau, nah kan ada kata atau, angka genap pada dadu kedua. Jika kedua dadu dilempar secara bersamaan, apakah kejadian A dan B saling lepas? Ini tadi seperti yang sudah saya bilang ya teman-teman. Ciri khas kejadian saling lepas adalah ada kata atau. Jadi kalau ada kata atau ini berarti yang ditanyakan adalah kejadian saling lepas. Teman-teman bisa coba dulu nih hitung. Berapa kira-kira peluang mendapatkan angka ganjil pada dadu pertama atau angka genap pada dadu kedua? Cari dulu peluang kejadian yang A, munculnya mata angka ganjil, terus cari peluang yang kedua yaitu angka genap. Tinggal masukkan rumusnya, karena ini sudah ketahuan dari kata atau ini merupakan kejadian saling lepas. Ya, udah pada ketemu belum jawaban atau hasil kejadian peluang kejadian A atau B?
Mungkin PA-nya dulu deh, berapa PA-nya. Peluang kejadian A-nya dulu. Kita hitung berapa peluang kejadian A. Yang muncul angka ganjil. Mana Kak Aurelia, Kak Siti Zubaida sudah menemukan belum? Atau masih menghitung mungkin ya? Kita langsung bahas saja. Kita langsung bahas bareng-bareng. Nah, kita dapat menggunakan rumus untuk menghitung peluang kejadian saling bebas, yaitu di mana peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A adalah peluang mendapatkan angka ganjil pada dadu pertama, yaitu 3 angka ganjil pada dadu pertama, yaitu 1, 3, dan 5. Ada 3 titik sampel. Jadi untuk peluang kejadian A ada 3/6 sama dengan setengah. 1/2 ya. Nah kan NS-nya 6. Jadi peluang kejadian A 3/6 yaitu setengah. Terus yang peluang kejadian B adalah peluang mendapatkan angka genap pada dadu kedua. 3 angka genap pada dadu yaitu 2, 4, dan 6. Jadi peluang untuk kejadian B yaitu 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Lalu yang sesuai rumus yaitu PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, T sama dengan setengah ditambah setengah sama dengan 2/2 atau sama dengan 1. Ini belum diganti ya, 1 ya teman-teman. Jadi peluang mendapatkan angka ganjil pada dadu pertama atau angka genap pada dadu kedua adalah 1. Karena hasil kedua dadu tidak saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, kejadian A dan B adalah merupakan kejadian saling lepas. Ini 1 ya teman-teman. Ini belum saya ganti, mohon maaf. 1. Gimana, benar nggak nih jawaban teman-teman semuanya yang sudah mencoba? Jawabannya 1. Ups. Ini 1 ya teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang dibingungkan atau kalau ada yang bingung bisa langsung tanya aja teman-teman, nggak apa-apa. Yang belum mengerti atau belum paham boleh raise hand atau on mic. Nanti Kak Anjunya yang akan jawab pertanyaannya.
Silakan rekan-rekan semua. Kita bakal diskusi bareng-bareng nanti buat memahamkan. Buat teman-teman jangan lupa ya isi link absen. Selain link absen juga ada link feedback. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi buat evaluasi kita nanti ke depannya atau pertemuan selanjutnya. Gimana Kak Aurel? Aman? Bener nggak latihan yang ini? Atau Kak Siti Jubaida? Sedikit. Atau kakak-kakak yang lain? Saya enggak. Kembali ke soal boleh Kak? Boleh. Previous. Boleh. Nah, ini. Ini Kak Aurel soalnya. Besok. Oke, PA-nya kok 6 ya, Kak? Kan di soal dua dadu. Oke. Kan di sini maksudnya dua dadu itu untuk dadu yang pertama itu munculnya angka ganjil. Nah, terus untuk yang kedua itu munculnya angka genap. Jadi mereka sendiri-sendiri pelemparannya. Bukan dilemparkan bersama, bukan. Pelemparannya sendiri-sendiri. Jadi untuk dadu yang pertama itu pelemparannya muncul angka ganjil. Terus yang pelemparan dadu yang kedua itu muncul angka genap. Jadi bukan dua dadu yang dilemparkan secara bersama, bukan Kak. Di sini maksud dari soalnya adalah dadunya ada dua yang dilemparkan masing-masing satu kali. Oke, oke Kak Aurel. Oke Kak Aurel sama-sama. Mungkin agak rancu kali ya kalimatnya ya Kak Aurel. Jadi oke oke. Tidak ada yang dibingungkan ya Kak Aurel. Aman. Oke. Nah, ini kejadian saling bebas. Terakhir di rumus peluang. Di
materi yang rumus-rumus peluang. Itu kejadian saling bebas. Tadi kita. Nah, dalam teori peluang, kejadian saling bebas atau biasa disebut kejadian independen mengacu pada keadaan di mana hasil dari satu kejadian tidak memiliki pengaruh atau ketergantungan terhadap hasil kejadian lainnya. Jika dua kejadian adalah saling bebas, maka peluang kombinasi atau hasil gabungan dari kedua kejadian dapat dihitung dengan mengalihkan peluang individu dari setiap kejadian untuk dua kejadian A dan B yang saling bebas. Jadi kejadian saling bebas ini kejadian pertama tidak tergantung pada kejadian kedua. Biasanya kalau saling bebas ini ciri khas soalnya itu ada kata dan. Kalau di kejadian saling lepas tadi kita pakai atau di setiap soal. Kalau di kejadian saling bebas ini setiap soal pasti ada kata dan. Di mana rumusnya yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, untuk yang latihan soal yang ini kita mungkin langsung bahas bareng-bareng ya, karena tadi kan di di materi tadi saya lupa kasih contoh, jadi di latihan soal ini kita langsung bahas bareng-bareng. Ada soal dalam satu kotak terdapat 20 sekring. 5 diantaranya cacat. Jika dua buah sekring dipilih secara acak dan diambil dari kotak secara berurutan tanpa pengulangan, berapa peluang kedua sekring itu terambil cacat? Jadi dalam satu kotak terdapat 20 sekring, 5 diantaranya cacat. Terus diambil dua buah sekring, dipilih secara acak. Andaikan A adalah kejadian terambilnya sekring yang cacat pertama. Kan tadi diambil dua kali ya. Diambil dua buah. Nah, yang A ini adalah pengambilan pertama dan yang B adalah pengambilan kedua. Tujuan menunjukkan bahwa A terjadi, kemudian B terjadi setelah. Jadi kejadian A irisan B menunjukkan bahwa A terjadi, lalu kemudian B terjadi setelah A. Maka peluang terambilnya sekring pertama adalah peluang A ya, peluang A-nya 5 per 20 karena NA-nya 5 kan yang cacat 5 dan S-nya 20. NS-nya 20. Jadi 5 per 20 atau sama dengan seperempat. Lalu untuk peluang kejadian B, 5 dikurangi 1 per 20 kurangi 1 sama dengan 4 per 19. Kenapa Kak ini kok dikurangi 1? Karena kan sudah di pengambilan pertama. Pengambilan yang kedua berarti kan sudah berkurang 1. Jadi 5 dikurangi 1 yaitu 4 dan jumlah seluruhnya juga dikurangi 1. Itu 19. 4 per 19. Jadi peluang kejadian A dan peluang kejadian B itu 1 per 4 dan 4 per 19. Dengan demikian peluang A irisan B sama dengan 1 per 4 dikali 4 per 19 sama dengan 1 per 19. Bagaimana teman-teman? Untuk kejadian saling bebas.
Teman-teman, untuk kejadian saling bebas ini mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang dibingungkan. Ya, nah, sebenarnya kan modul 3 ini modul 3 ini kan ada yang belum tersampaikan ya, yaitu di pengambilan titik sampel sama peluang bersyarat dan teorema Bayes. Tapi karena waktunya tinggal 15 menit, jadinya nyampaiannya tidak cukup waktunya. Jadi kalau buat teman-teman ada yang mau ditanyain seputar penjelasan tadi dari awal, mulai dari konsep dasar peluang sampai kita tadi ini ya, sampai kejadian saling bebas di rumus peluang, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih dibingungkan. Boleh banget ditanyakan atau mungkin mau Bisa kembali ke soal lagi tadi Kak. soal Terakhir yang Kak. mana Kak? Yang Yang terakhir. terakhir. Oke, yang terakhir. Nih Kak. Nah, itu coba yang setelahnya tadi Mbak. Atau jawaban tadi Mbak. Ya, Untuk yang B ini berarti logikanya 5 dikurang 1, 20 dikurang 1 itu berarti yang cacat udah terambil satu, yang itu Mbak. iya. Iya, yang Di, cacat sudah di peluang pertama. Iya, di pengambilan pertama. Oh. Kan dua kali pengambilan, kan 2 buah ya. Jika 2 buah sekring dipilih secara acak, jadi pengambilannya 2 kali kan. Di sini menunjukkan bahwa A terjadi, lalu kemudian B terjadi setelah A. Jadi pengambilan pertama yaitu tetap 5/20, maksudnya tetap yang cacat 5 dan yang di sekring ada 2, yang di kotak ada 20. Terus yang kejadian B karena sudah diambil untuk waktu pengambilan pertama, jadi untuk kejadian yang B kejadiannya dikurangi 1 pengambilan pertama. Oke. Oke. In 1/19 ini jadinya dari mana itu Mbak? Ini jadi 1/4 dikali 4/19 kan, kalau perkalian pecahan, operasi perkalian pecahan kan, 4-nya bisa kita coret ya Kak ya, 4-nya bisa kita coret. Empatnya bisa kita coret karena kan 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi 1 kali 1 1 kali 19 19. Atau mungkin kakaknya bingung kok kenapa ya dicoret, mungkin bisa dari sini Kak. Jadi 1 dikali 4 kan 4, jadi dikalikan manual. 4 dikali 19 76 ya. Nah, 4/76. Nanti ini bisa disederhanakan yang nanti hasilnya juga sama, 1/19. Jadi dikalikan manual dulu, terus baru disederhanakan. Mungkin kakaknya bingung kok dicoret 4-nya ini. Oke Kak, paham. Oke, alhamdulillah.
Buat teman-teman yang lain mungkin sudah paham atau masih ada yang dibingungkan. Betul bilang sama Kak Anju. Ada rekan-rekan atau teman-teman atau abang-abang yang belum mengerti atau belum paham pada yang udah disampaikan oleh Kak Anju, boleh on mic, boleh raise hand atau komen di obrolan. Silakan. Atau mungkin ada yang perbedaan pemahaman. Sebentar ya teman-teman. Mengingatkan kembali kepada teman-teman. Oh iya, mohon maaf Kang Anju, sebentar. Mengingatkan kembali kepada teman-teman Sebentar. untuk mengisi link absen juga link feedback ya. Terima kasih. Ya, buat teman-teman jangan lupa isi link absensi sama link feedback. Oh, kepada rekan-rekan atau teman atau abang-abang, mohon harap untuk diisi link absensinya dan link feedbacknya. Paham Kak, terima kasih. Oke Kak Aurelia, terima kasih kembali. Oh, mohon kepada peserta Zoom start dan kelas untuk mata kuliah metode statistika 1 bisa uh, on cam nggak untuk foto dokumentasi kita kali ini? Bisa on cam kalau bisa nggak apa-apa gitu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga sih. Bisa on cam atau apa gitu. Nah, buat teman-teman nih, buat sesi Iya, dokumentasi, iya sisi dokumentasi. nggak apa-apa nggak pakai background teman-teman. Mm-mm, Ini buat dokumentasi kita mm-mm. untuk kelas hari ini. Yos, Kak Aurel, Kak Gita,
Oke, siap. Yang Ya, lainnya yang boleh on lain. cam. Ya, sesi dokumentasi dulu, teman-teman. Oke, sudah. Siapa ini yang Kak Hidayat kah? Aku aja yang fotoin yang screenshot. Oke. Oke. Satu, siapkan pose yang terbaiknya gitu kepada rekan-rekan semua yang nyamannya gitu kan. Aku hitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti kelas hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan atau mungkin kekurangan atau mungkin keterobolan yang dialami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah hadir dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya yang lanjutan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa isi link absen dan link feedback. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Hidayat selaku moderator. Jadi terima kasih kepada Kak Anju. Dengan berakhirnya acara Zoom Start Gen Kelas 2023 untuk mata kuliah Metode Statistika 1, saya selaku nah, saya selaku MC hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penulisan atau dalam hal yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live group, boleh. Terima kasih ya teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya teman-teman. Terima Ya kasih kita semuanya. ya.